Bismillahirrahmanirrahim. Dwi Prasetyo bin Slamet Waluyo, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Widiarti dengan mas kawin perhiasan emas seberat 2,3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Widiarti binti Winoco dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduh wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para sepuh, para bini sepuh, karib kerabat, handai tolan, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, dua keluarga besar yang berbahagia di kesempatan pagi hari yang mulia ini, wabil khusus kedua mempelai yang saat ini sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan bagi kita pertemuan kita pada pagi hari yang mulia ini dalam acara ikatan yang penuh dengan keberkahan, yang begitu sakralnya, berjalan dengan lancar, memenuhi apa yang menjadi persyaratan dari ketentuan agama kita, ditambah lagi apa yang menjadi administrasi negara yang kita cintai ini. Maka semoga Allah SWT memberkahi ikatan kedua mempelai, mengumpulkan mereka berdua dalam kebaikan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang menyaksikan kebaikan perjalanan rumah tangga dari kedua mempelai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Di kesempatan pagi hari yang mulia ini ada sedikit nasihat untuk disampaikan, wabil khusus bagi kedua mempelai sebagai bekal mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Ya, semoga apa-apa yang dimulai dengan kebaikan, apa-apa yang dimulai dengan karena Allah SWT dan memperhatikan agama dan syariat Allah, menjadi suatu keberkahan tersendiri yang mengiringi perjalanan rumah tangga bagi kedua mempelai. Adapun nasihat yang pertama bagi kedua mempelai, yaitu hendaknya kembali kepada Allah SWT, mengikatkan diri, mendekatkan diri, menghambakan diri kepada Allah SWT. Baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang. Ya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk mendoakan kedua mempelai dalam doanya setelah pernikahan, setelah akad nikah dengan doa barakallahu lak. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu. Di mana ini bukan hanya sekedar doa, tapi juga mengingatkan bagaimana keberkahan itu sejatinya milik Allah. Bagaimana keberkahan itu sejatinya dari Allah. Sehingga kita memohon dan meminta agar Allah melimpahkannya kepada kedua mempelai. Jadi ini adalah isyarat dan pengingat dari Nabi SAW. Kedua mempelai hendaknya dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sama-sama menginginkan kebaikan, sama-sama menginginkan keberkahan, maka tidak ada jalan kecuali mengikatkan diri dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, hanya kepada Allah SWT. Di saat momen-momen seperti ini, tentu ini adalah momen yang berbahagia. Bahagia nggak nih? Bahagia, Masya Allah. Ya, lihat, di momen berbahagia, Nabi mengingatkan, semoga Allah memberkahimu
disebut nama Allah, diikatkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, diminta kepada Allah, maka begitulah kehidupan. Begitulah yang diajarkan. Arungi bahta rumah tangga dengan mengikatkan diri kepada Allah. Kembali kepada Allah, susah dan senang, ingat kepada Allah SWT. Jadikan apa yang kita amalkan ini karena Allah SWT, di jalan Allah SWT. Allah SWT berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakan wahai Muhammad, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedua mempelai, sang suami, sang istri menjalani ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan berjalan bahtera rumah tangga dengan harmonisnya, keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah limpahkan. Seorang suami yang melaksanakan ini karena Allah, memperlakukan istrinya bukan hanya tuntutan dia sebagai istri, apalagi sampai karena takut dia sebagai istri, ya, tapi dia lakukan itu karena takut kepada Allah, karena Allah SWT, karena dia telah mengikat dan telah diserahkan tanggung jawab amanah mengatasnamakan Allah di dalamnya. Seorang istri pun demikian, ketika berbakti sama suami, melayani suami, ya, melaksanakan kewajiban sebagai istri, maka bukan karena keterpaksaan, maka bukan karena takut kepada suaminya, tapi dia lakukan itu karena Allah SWT. Kewajiban yang Allah bebankan kepada dia setelah adanya ikatan ini. Maka arungi, jalani rumah tangga itu, Allah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi tujuan dalam kita memperlakukan satu dengan yang lainnya. Belum lagi apa-apa yang terjadi di dalamnya dari tugas dan kewajiban. Lakukan karena Allah SWT, bukan karena keterpaksaan. Bukan karena dorongan-dorongan yang lain kecuali mengharap apa yang ada di sisi Allah. Ketika kita memberi nafkah kepada istri kita. Nah, ini banyak para suami, ya, mungkin mempelai pria saat ini belum banyak memberikan, tapi banyak suami-suami ketika sudah sering dan tiap hari memberikan, ya, lama-kelamaan terbesit dalam hatinya rasa keberatan. Lama-kelamaan terbesit dalam hatinya, ini istri nyusahin sekali. Lama-lama terbesit dalam hatinya keterpaksaan untuk itu. Ya, maka ini perkara yang gak boleh dilakukan, gak boleh ada. Untuk dia ketahui, dia menafkahi istrinya, kewajiban yang Allah wajibkan. Allah yang bebankan, bukan paksaan dari istri. Ya, bukan tuntutan dari istri, tapi ini dari Rabbul Alamin. Lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Harapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika sudah sering kita memberi nafkah, lama-kelamaan rasa itu kadang-kadang datang, tapi itu enggak boleh kita ikuti. Kalau kita ikuti, maka akhirnya timbul ketidakikhlasan, akhirnya timbul mengungkit-ungkit pemberian, akhirnya timbul perseteruan akibat ucapan-ucapan yang kita lakukan menyakitkan hati karena pemberian kita. Maka ini semua dasarnya karena sesuatu yang kita lakukan itu tidak karena Allah. Karena kalau kita lakukan karena Allah SWT, Allah lah yang menjadi tolak ukur dari terpuji atau tercelanya kita. Allah yang menjadi tolak ukur pujiannya, sanjungannya, bukan manusia. Mau istri kita berterima kasih, mau suami kita berterima kasih, mau orang-orang kemudian memuji kita atau tidak, itu bukan menjadi kepentingan kita. Kepentingan kita menjalani ini semua sebagai hamba Allah, melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala dan terus mengikatkan hati dan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, maka kata Nabi, barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi kamu. Apa yang ada di sisi Allah enggak akan didapatkan kecuali kita lakukan karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasiat bagi kedua mempelai di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini untuk benar-benar memastikan diri dan berusaha keras menjalani rumah tangga, menghiasinya dengan akhlak yang mulia. Ya, dengan akhlak yang mulia. Perlakukan istri kita dengan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh agama ini. Apalagi sebagai seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban mengarahkan, mendidik. Maka arahkan dan didik dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan kebencian, bukan dengan amarah. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pasti akan kita dapatkan. Tapi sikapi dengan kedewasaan, tapi sikapi dengan
rasa ingin memperbaiki dan meluruskan, bukan mematahkan atau memutuskan, bukan dengan kebencian yang malah membuat rumah tangga ini menjadi berantakan. Begitu juga seorang istri, perlakukan suaminya, apalagi yang memiliki hak besar atas dirinya, ya, setelah dia diserahkan oleh orang tuanya kepada suaminya ini. Perlakukan suami dengan akhlak yang mulia, rendahkan suara di hadapan suami. Ingatlah bahwasanya surga dan neraka seorang istri setelah menikah itu adalah tergantung dari apa yang menjadi keridhaan suaminya. Hendaklah seorang istri takut kepada Allah SWT dari mengungkit-ungkit kesalahan, membeberkan aib suami. Hendaklah seorang istri takut kepada Allah SWT untuk lebih menyorot kesalahan suami daripada kebaikannya. Di antara akhlak yang diingatkan oleh Nabi SAW yang ada pada seorang istri yang ini tercela, kebanyakan para istri, para wanita itu tidak melihat kepada suaminya dari kebaikan, melupakan kebaikan suaminya dengan sebab 1-2 kesalahan yang dilakukan. Ya, kata Nabi yang mulia alaihi wasallam kepada para wanita, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian para wanita menjadi penghuni neraka yang terbanyak. Sebagian para wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima, kenapa seperti itu? Maka kata Nabi SAW, karena kalian yakfurnal ashir. Di antara dosa yang banyak kalian lakukan, kalian melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang menyertai kalian, yang hidup dalam kehidupan kalian, yaitu suami kalian. Ini kalian kalau mendapatkan 1-2 kesalahan suami, maka sejumlah kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami selama ini kalian lupakan. Kalian mengatakan, aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik. Saya tidak pernah diperlakukan baik. Atau ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Menjadikan 1-2 kesalahan, menggugurkan dan menghanguskan sejumlah kebaikan yang selama ini sudah dia dapatkan. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, bagi seorang istri, bagi seorang wanita, di antara nikmat Allah yang paling besar, Allah SWT jadikan bagi mereka seorang suami yang bertanggung jawab untuk kehidupan mereka, yang membimbing mereka, yang mereka berada di bawah penguasaan seorang suami. Itu nikmat Allah yang sangat besar. Maka kekufuran, pengingkaran dan tidak bersyukur kepada Allah ketika yang dilihat hanyalah kekeliruan dan kesalahan dan melupakan sejumlah kebaikan yang selama ini dilakukan oleh suami. Ini perlu diperhatikan karena ini banyak dilakukan oleh para wanita. Ya, maka hendaklah pasangan suami istri memperhatikan apa yang menjadi akhlak yang mulia untuk dia perlakukan istrinya. Apa yang menjadi akhlak yang mulia yang harus dia perlakukan suami dengannya. Lihat Nabi yang mulia alaihi wasallam, begitu pengertiannya, begitu menaunginya, begitu memahaminya apa yang menjadi keadaan istri-istri beliau. Lihat bagaimana Nabi SAW bercanda dengan istrinya, bersenda gurau dengan istrinya. Lihat bagaimana Nabi SAW memenuhi hak-hak mereka dan tidak ada yang Nabi SAW sepelekan sedikit pun. Lihat bagaimana Nabi SAW memperhatikan keluarga sang istri dan menghormati keluarga sang istri walaupun itu bukan keluarga dia. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah berfirman kepada kita sekalian khususnya bagi para laki-laki, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang paling baik. Ya, dengan cara yang paling baik. Dan di antara yang perlu kita ingatkan di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Janganlah seorang suami bermudah-mudah untuk menceraikan istrinya. Ya, dengan lafaz-lafaz, dengan perkataan, karena 1-2 permasalahan, karena kemarahan, karena emosi, jangan lakukan itu. Tahan diri, penuh dengan kematangan, berpikir lagi dengan matang sebelum mengucapkan sesuatu yang memutuskan tali ikatan pernikahan ini. Karena Bapak Ibu sekalian perlu kita pahami dengan baik. Di dalam agama kita, ikatan pernikahan sejatinya adalah ikatan mengatasnamakan Allah, terikat dengan perkataan ijab dan qabul. Dan saksi yang mempersaksikan, itu sudah terikat di sisi Allah, walaupun mungkin pencatat administrasi negara tidak datang, tidak mencatat. Tapi itu sudah sah, terikat di sisi Allah sebagai satu tanggung jawab. Maka perlu kita ketahui,
dia juga bisa terputus, dia juga bisa lepas dengan ucapan seorang suami yang begitu mudahnya mengatakan saya ceraikan kamu karena emosinya, karena kemarahannya. Maka jangan dia lakukan itu. Walaupun mungkin belum tercatat, walaupun belum sampai ke pengadilan prosesnya, perceraiannya, tapi ucapan yang sudah dia ucapkan itu sudah berarti pemutusan hubungan. Itu sudah berarti perceraian. Maka jangan bermudah-mudah untuk menceraikan. Masalah pasti ada dalam rumah tangga, tapi hadapi dengan kedewasaan, dengan maaf, lapang dada, besar hati. Begitu juga dengan seorang wanita. Jangan bermudah-mudah meminta cerai. Nabi SAW telah mengingatkan tentang wanita yang bermudah-mudah meminta cerai karena 1-2 permasalahan, bahkan masalah-masalah sepele. Kata Nabi SAW, ayyuma mra'atin sa'alat min zawjiha talaqan min ghairi ma ba's lam yarih raihatal jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang berarti, terancam gak akan mencium bau surga. Ini bukan permasalahan sepele. Ikatan ini mengatasnamakan Allah. Gak bisa untuk dijadikan permainan. Bermain-main kita, bermudah-mudah untuk memutuskan menceraikan. Jangan. Pergauli istri kita, pergauli suami kita. Kenali apa yang menjadi bagian akhlak yang mulia untuk kita saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Itu modal besar untuk kelanggengan bahtera rumah tangga. Saling menghargai, saling menghormati, baik kepada dirinya atau keluarganya. Dan juga bagi istri tentunya dorong, kemudian motivasi suami untuk tetap menyambung rahim, berbakti kepada orang tuanya. Jangan pernikahan ini menjadi sebab kita jauh dari keluarga yang selama ini kita berada bersama mereka. Jangan membuat pernikahan ini membuat kita memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang-orang yang lebih dahulu mengenal kita. Tapi jadikan pernikahan ini justru menyatukan 2 keluarga besar. Mendekatkan 2 keluarga besar, saling tolong menolong untuk menyambung hubungan rahim. Maka insya Allah dengan itu keberkahan Allah akan turunkan. Insya Allah dengan itu ikatan ini akan langgeng, Allah jaga, Allah pelihara. Ya, dan jangan lupa juga untuk saling tolong menolong di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT memberkahi kedua mempelai, melimpahkan keberkahannya bagi kedua mempelai, dan semoga Allah mengumpulkan mereka berdua di dalam kebaikan. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang menyaksikan ini adalah menyaksikan kebaikan, dan kita juga ikut mendapatkan keberkahannya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah memasukkan kita sekalian ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api neraka sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Dan semoga Allah SWT merahmati kita sekalian, merahmati seluruh kaum muslimin, memberikan kepada kita sekalian kemudahan dalam setiap urusan kita, melambangkan rezeki kita. Dan semoga Allah SWT memberkahi umur yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.